Perkenalkan, nama saya Muhammad Taqi Saputra dengan nomor induk mahasiswa 211 011 45 0277, kelas 03 TPLM 001. Perkenalkan, nama saya Gozi Agamal Farizi, nomor induk mahasiswa 211 011 45 0049. Saya berasal dari kelas 03 TPLM 001. Baik, perkenalkan, nama saya Putra Rizky Ananda. Nomor induk mahasiswa saya 211 011 450 317 dari kelas 03 TPLM 001. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adin Wahyudin. Nomor induk mahasiswa 211 011 45 0051, kelas 03 TPLM 001. Nama saya Samsagung Nugraha, NIM saya 211 01 145 0370. Kelas saya 03 TPLM 001. Nama saya Prisma Dwi Cahyo dengan NIM 211 011 45 0540 dengan kelas 03 TPLM 001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Matematika Diskrit, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pamulang, ingin menjelaskan materi mengenai himpunan. Baik, yang pertama, apa sih pengertian himpunan itu? Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur sehingga dapat diketahui termasuk atau tidaknya di dalam himpunan tertentu. Jadi, himpunan anggotanya sudah jelas. Ya, tetapi ada juga yang disebut bukan himpunan. Oke, secara sederhananya, himpunan adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Objek yang ada dalam himpunan disebut dengan elemen, unsur, atau anggota. Lalu selanjutnya, bagaimana sih cara menyatakan himpunan? Cara menyatakan himpunan yang pertama adalah dengan cara enumerasi. Enumerasi adalah setiap anggota himpunan didaftarkan secara rinci. Contohnya, pertama kita menggunakan cara enumerasi. Oke, contohnya adalah kita buat contoh yang mudah saja. Contohnya, himpunan 4 bilangan asli pertama. Kita gunakan dengan huruf A ya. Himpunan dari A adalah himpunan bilangan 4 bilangan asli pertama. 4 bilangan asli pertama. Maka dapat disimpulkan himpunan A adalah anggota A adalah 1, 2, 3, dan 4. Baik, yang selanjutnya adalah simbol-simbol baku dari himpunan. Simbol-simbol baku dari himpunan. Yang pertama yaitu huruf P. Huruf P adalah himpunan bilangan bulat positif. Himpunan bilangan bulat positif adalah disimbolkan dengan huruf P. Selanjutnya adalah huruf N. Huruf N itu adalah himpunan bilangan alami atau natural, disimbolkan dengan huruf N. Lalu huruf Z adalah himpunan bilangan bulat. Lalu selanjutnya adalah huruf Q. Huruf Q didefinisikan adalah himpunan bilangan rasional. Lalu huruf R dapat didefinisikan dengan himpunan bilangan real. Lalu yang terakhir adalah huruf C, yaitu himpunan bilangan kompleks. Himpunan yang universal semesta disimbolkan dengan huruf U atau himpunan universal. Contohnya, misalkan misal himpunan universalnya adalah anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan A adalah bagian dari himpunan universal yang tadi, adalah bagian dari himpunan universal yang tadi.
dengan A dinyatakan anggota A adalah 1, 3, dan 5. Kenapa 1, 3, dan 5? Karena 1, 3, dan 5 merupakan bagian dari himpunan universal yang tadi 1, 2, 3, 4, 5. Yang selanjutnya adalah kriteria keanggotaan himpunan. Kita tahu dulu ya. Kriteria keanggotaan himpunan dapat dinotasikan dengan notasinya adalah X, yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh X. Contohnya adalah A adalah himpunan bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Contohnya, A adalah himpunan bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Maka notasinya adalah A X merupakan bilangan bulat positif lebih kecil dari angka 5, lebih kecil dari 5, lebih kecil dari 5, atau A adalah X merupakan elemen dari P. P itu bilangan bulat positif ya, bilangan bulat positif, dan X itu lebih kecil dari angka 5. Nah, maka yang ekivalen dengan notasi di atas yaitu A sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Kenapa 5 tidak ikut? Karena 5 karena tidak sama dengan 5. Ini lebih kecil dari 5. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah dengan menggunakan cara diagram Venn. Selanjutnya cara yang terakhir adalah dengan menggunakan cara diagram Venn. Oke. Caranya gimana? Contohnya, kita langsung lari ke contohnya. Misalkan himpunan universalnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dan himpunan dari A adalah 1, 2, 3, dan 5. Lalu himpunan dari B, himpunan anggota B yaitu 2, 5, 6, dan 8. Bagaimana bentuk diagram Venn-nya? Kita buat diagram Venn-nya. Kita pertama-tama kita buat kotak dulu persegi panjang. Lalu ini merupakan kotak himpunan universalnya. Kita buat himpunan yang A dan B dengan menggunakan simbol lingkaran yang bersimpangan. Oke. Tadi himpunan universalnya kan ada 1 sampai 8. Ini merupakan himpunan A, yang selanjutnya ini himpunan B. Himpunan A bagiannya adalah 1, 2, 3, dan 5. Himpunan B 2, 5, 6, dan 8. Himpunan dari A kita tulis di lingkaran yang ada di A. 1, 2, 3, dan 5. Lalu himpunan B adalah 2, 5, 6, dan 8. Lalu bagaimana dengan anggota himpunan yang bukan himpunan A dan himpunan B? Itu masuk ke himpunan universal. Apa angkanya? 1, 2, 3, 4. 4 itu masuk ke himpunan universal. 5, 6, dan 7. 4 dan 7 termasuk dalam bagian himpunan universal. Lalu kenapa angka 2 dan 5 termasuk bagian dari himpunan A dan himpunan B? Materinya selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya. Terima kasih.
Berikutnya saya akan menjelaskan materi selanjutnya dari teman saya tentang terminologi himpunan. Yang pertama ada kardinalitas. Kardinalitas adalah jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A yang dinotasikan sebagai N dalam kurung A atau Nah, contohnya untuk contoh kardinalitas itu yang pertama ada misalkan B sama dengan X. X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20. Atau B sama dengan dengan begini, maka B dapat disimpulkan maka B sama dengan, karena jumlahnya 8 maka dapat disimpulkan B adalah 8. Yang kedua ada himpunan kosong atau bahasa Latinnya null set. Null set atau himpunan kosong adalah himpunan dengan kardinal sama dengan 0, yang itu juga disebut sebagai himpunan kosong. Dinotasikan sebagai atau contoh dari himpunan kosong sama dengan X lebih kecil dari X, maka N dengan kosong. Berikutnya yang ketiga adalah himpunan bagian, bahasa Latinnya subset. Subset atau himpunan bagian adalah himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Dalam hal ini B dikatakan superset dari A. Notasi dari himpunan bagian dapat disimbolkan seperti ini. Dalam himpunan bagian ini menggunakan diagram Venn. Seperti ini. Oh, kampret, gue tahu kenapa. Oke, bagian terakhir dari terminologi himpunan adalah himpunan saling lepas. Saling lepas.
Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Dinotasikan dengan A ini. Dalam himpunan saling lepas juga menggunakan diagram Venn. Contoh dari himpunan saling lepas, jika A sama dengan X kita bilangan bulat, X kurang dari 8, dan B kelipatan 10. Maka himpunan saling lepas dari A dan B maka dapat disimpulkan seperti ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi himpunan yang telah disampaikan oleh rekan saya Putra Rizky. Berikutnya ada operasi terhadap himpunan. Operasi yang pertama adalah yang disebut itu irisan. Simbolnya yaitu A irisan B. Di mana A adalah X adalah anggota dari A dan X juga merupakan anggota dari B. Untuk contohnya yaitu Di sini materi apa? Yang berikutnya ada operasi gabungan himpunan. Yang dilambangkan dengan A gabungan B, yaitu X, di mana X anggotanya adalah anggota A dan X merupakan anggota B. Langsung saja masuk ke contohnya. Ada sebuah diagram Venn A B, di mana anggota A adalah anggota A ada 2, 5, 8 dan anggota B ada 7, 5, 22. Maka A gabungan B yaitu kita masukkan semua angka-angkanya. Jadi 2, 5, 7, 8 dan 22. Pastikan semuanya sesuai. Yang berikutnya ada operasi komplement. Komplement dinotasikan dengan A komplement atau X, di mana X adalah anggota U dan X anggota A. Contohnya misalkan U
2, 3 sampai 9. Dan A 1, 3, 7, 9. Maka komplement dari A adalah 2, 4, 6, dan 8. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya akan melanjutkan materi sebelumnya dari rekan saya. Kita akan membahas selisih. Berarti bukan yang ini. Selisih dapat dinotasikan sebagai A dikurang B. Kita masuk ke contohnya saja. Misalkan terdapat universal 1 sampai 9. Dan himpunan A-nya adalah 1, 3. Oh maaf. Ini himpunan A, ini himpunan B. Himpunan B-nya adalah 1, 3, 5, 7. Dengan gini kita bisa menselisihkannya sebagai A selisih B sama dengan selisih adalah A dikurang B. Jadi misalkan himpunan B, himpunan A yang nggak ada di himpunan B. Jadi kita bisa coret saja 1, 3, sini misalnya ada 5 dan 7. 5 kita coret, 7 kita coret. A sisi B adalah sisanya. Berarti yang belum kita coret adalah 2, 4, 6, dan 8. Sisi adalah seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi bilas tangkup. Bilas tangkup dapat dinotasikan sebagai berikut. Nah, ini adalah stangkupnya. A stangkup B dapat dirumuskan sebagai A dikurang B, lalu kita gabungkan dan B dikurang A. Nah, ini adalah rumus stangkup. Kita masuk ke contoh. Jika A adalah 246 dan B-nya adalah 235. Berapakah stangkupnya? Mari kita cari. Jadi kita masukkan langsung ke rumus A stangkup B. A dikurang B, kita harus cari dulu, sama dengan A dikurang B. Yang tidak ada di A adalah 4 dan 6. A dikurang B. Lalu B dikurang A nya adalah 3 dan 5. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Dan 6 digabung dengan 3 dan 5. Maka kita gabungkan dengan hasilnya adalah 3, 4, 5, dan 6. Itu adalah
rumus dari bedas tangkup. Kita masuk ke materi berikutnya adalah perkalian kartesian. Perkalian kartesian dapat dinotasikan sebagai A dikali B sama dengan A, B bilangan A adalah bilangan real A dan B. B sama dengan B besar. Kita langsung masuk ke contoh perkaliannya saja. Misalkan terdapat himpunan A adalah 1, 2, dan 3 dan himpunan B adalah A dan B. Berapakah perkalian kartesiannya? Kita tuliskan dulu 1, 2, dan 3 dikali A dan B. Caranya adalah kita mengkalikan dengan gini, satu persatu sampai nanti hasilnya jadi 1A, jadi dia dimasukin, lanjutkan, dan 1B. Selanjutnya selesai 2 dan 3. Seperti berikut adalah caranya kita menghitung perkalian kartesian. Terima kasih, dan selanjutnya materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sini saya akan menerangkan tentang hukum-hukum pada himpunan. Yang pertama itu ada hukum identitas. Hukum identitas ini dinotasikan dengan himpunan A gabungan himpunan kosong sama dengan himpunan A, dan himpunan A irisan himpunan universal sama dengan himpunan A. Untuk menyatakan hukum tersebut, kita kasih soal contoh. Contoh soalnya adalah himpunan universalnya dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 10. Dan untuk himpunan A-nya itu ada bernilai 2, 4, 5, 6, dan 3. Yang pertama kita cari himpunan A gabungan salah. Yang pertama kita cari himpunan A irisan himpunan universal. Maka didapatkan 2, 4, 5, 6.
sama dengan himpunan A. Dan yang kedua kita cari itu himpunan A gabungan dengan himpunan kosong. Dan hasil dari soal ini adalah 2, 4, 5, 6. Dan selanjutnya ada hukum nul atau hukum dominasi. Hukum nul ini dinotasikan dengan himpunan A irisan himpunan kosong, dan sama dengan himpunan kosong. Dan notasi kedua itu himpunan A gabungan himpunan universal. Dan selanjutnya ada hukum komplement. Hukum komplement ini dinotasikan dengan himpunan A gabungan dengan himpunan A komplement sama dengan himpunan universal, atau bisa dinotasikan dengan himpunan A irisan himpunan A komplement atau sama dengan himpunan kosong. Dan hukum selanjutnya ada hukum idempoten. Hukum idempoten ini dinotasikan dengan himpunan A gabungan himpunan A sama dengan himpunan A, dan notasi keduanya ada himpunan A irisan himpunan A sama dengan himpunan A. Dan hukum selanjutnya ada hukum involusi. Hukum involusi ini dinotasikan dengan A dalam kurung komplement sama dengan A. Dan hukum selanjutnya ada hukum absorpsi. Hukum absorpsi ini dinotasikan dengan himpunan A gabungan dalam kurung himpunan A irisan himpunan B sama dengan himpunan A. Dan juga bisa dinotasikan dengan himpunan A irisan dalam kurung himpunan A gabungan himpunan B sama dengan himpunan A. Dan hukum selanjutnya ada hukum kumulatif. Hukum kumulatif ini bisa dinotasikan dengan himpunan A gabungan himpunan B sama dengan himpunan B gabungan himpunan A, atau juga bisa dinotasikan dengan himpunan A irisan himpunan B sama dengan himpunan B irisan himpunan A.
Dan selanjutnya ada hukum asosiatif. Hukum asosiatif ini dinotasikan dengan himpunan A gabungan dalam kurung himpunan B gabungan himpunan C sama dengan himpunan A gabungan himpunan B sama dengan gabungan himpunan C, atau bisa dinotasikan dengan himpunan A irisan himpunan B dalam kurung irisan himpunan C sama dengan himpunan A dalam kurung irisan himpunan B lalu irisan himpunan C. Dan selanjutnya ada hukum distributif. Hukum distributif ini bisa dinotasikan dengan himpunan A gabungan himpunan dalam kurung himpunan B irisan himpunan C sama dengan dalam kurung himpunan A gabungan himpunan B dan irisan himpunan A gabungan himpunan C, atau bisa dinotasikan dengan himpunan A irisan dalam kurung himpunan B gabungan himpunan C sama dengan dalam kurung himpunan A irisan himpunan B gabungan dalam kurung himpunan A irisan himpunan C. Dan yang terakhir itu ada hukum De Morgan. Hukum De Morgan ini bisa dinotasikan dengan komplement himpunan A irisan himpunan B sama dengan komplement himpunan A gabungan dengan himpunan B, atau komplement himpunan A gabungan himpunan B sama dengan komplement himpunan A irisan himpunan B. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Oke, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan tentang prinsip inklusi dan inklusi. Prinsip inklusi dan inklusi merupakan perluasan ide dalam diagram Venn beserta operasi irisan dan gabungan. Penggabungan dua buah himpunan menghasilkan himpunan baru yang elemen-elemennya berasal dari himpunan A dan himpunan B. Jumlah eliminasi hasil penggabungan seharusnya adalah jumlah elemen di masing-masing himpunan dikurangi dengan jumlah elemen di dalam irisannya. Atau prinsip ini dikenal dengan nama prinsip inklusi-inklusi. Prinsip inklusi-inklusi dapat diterapkan untuk operasi lebih dari dua buah himpunan. Untuk tiga buah himpunan A, B, dan C berlaku teorema berikut. Misalkan A, B, C adalah himpunan berhingga inklusi. Ada mahasiswa yang menyukai klub Real Madrid sebanyak 30 orang. Kita notasikan sebagai A. Ada yang menyukai klub Barcelona sebanyak 20 orang. Kita notasikan B. Ada yang menyukai klub
Manchester United sebanyak 15 orang. Kita notasikan C. Ada yang menyukai klub Real Madrid dan Barcelona sebanyak 5 orang. Ada yang menyukai klub Real Madrid dan Manchester United sebanyak 3 orang. Dan ada yang menyukai klub Real Madrid dan ada yang menyukai klub Barcelona dan Manchester United sebanyak. Oke, jika terdapat 98 mahasiswa yang menyukai paling sedikit satu dari klub tersebut, itu 98 orang, maka berapakah mahasiswa yang menyukai ketiga klub tersebut? Oke, kita masukkan rumusnya sebagai berikut. A gabung B gabung C sama dengan kardinal A tambah kardinal B tambah kardinal C dikurang kardinal A irisan B dikurang kardinal A irisan C dikurang kardinal B irisan C ditambah kardinal A irisan B irisan C. Untuk kardinal A gabungan B gabungan C yaitu 98. Kardinal A banyak 30 ditambah 20 ditambah 15 dikurang 5 dikurang 3 dikurang 1 ditambah A B irisan C. Kita jumlahkan 30 tambah 20 tambah 15 kurang 5 kurang 3 kurang 1 hasilnya 56 ditambah kardinal A irisan B irisan C 98 dikurang 56 kita pindah ke sebelah kiri sama dengan A min B A irisan B irisan C 98 dikurang 56 hasilnya 42 A irisan B irisan C. Maka ada 42 mahasiswa yang menyukai ketiga klub bola tersebut. Oke, sepertinya sekian untuk materi dari himpunan ini. Kami mohon maaf bila ada salah kata dan tingkah laku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus mana net banget yang kertas ada, HP ada, laptop ada. Harus tahu sih. Gak kelihatan coy ini ya. B-nya emang kenapa ada 2? Gimana ya? Selisih apa sih?